Nah, saya akan mencontohkan. Misalkan saya punya blog baru, belum ada postingan sama sekali di sini ya. Saya ingin membuat postingan saya pertama kali. Ya. Baik. Tidak semua orang melihat profil saya. Maka postingan saya itu saya pengen membuat tentang yuk kita kenalan. Yuk kita kalau di dalam buku, kalau Anda beli buku namanya kata pengantar atau sinopsis. Jadi dengan membaca ini nanti orang sudah akan mendapatkan gambaran. Kira-kira blog ini itu tentang apa? Karena ini postingan yang pertama kali kan gitu. Ya, seperti itu ya. Nah, saya sudah menyiapkan ya bahan postingan pertama saya. Judulnya adalah posting pertamaku, boleh. Ya, atau post pertama boleh. Kemudian dilanjutkan, yuk kenalan dulu gitu. Seperti itu. Ini berarti sebuah ajakan. Pengen tahu siapa saya? Baca postingan pertama saya ini gitu misalnya. Itu pertanyaan, ajakan atau pertanyaan. Ya. Nah, ini kita realisasikan ke dalam apa? Ke dalam posting menu tadi. Anda bisa menggunakan postingan baru, menunya namanya ini. Langsung diklik saja. Kalau pengen membuat postingan baru. Nah, tampilannya seperti ini ya. Jadi kalau Anda biasa ngetik di Microsoft Word atau di Notepad lah paling jelek, pasti akan bisa ngisi di sini. Ya. Yang pertama judul. Nah, berarti judul sudah ada tadi. Maka saran saya membuat postingan itu jangan langsung ngetik di sini kalau kalian masih belum punya gambaran postingannya. Tapi Anda ketik dulu di editor ketikan. Contohnya paling ringan ya Notepad. Anda ketik di Notepad. Ya. Kenapa? Sambil melakukan editing paragrafnya atau kalimatnya dan seterusnya. Memang nggak boleh Pak langsung di sini. Ya boleh. Tapi kalau kalian ngetiknya lama, masih harus mikir dulu dan seterusnya. Berarti kan jaringan internet yang kalian gunakan terus berjalan ya. Kuota terus berjalan. Pak, saya nggak ada masalah dengan kuota. Oke, nggak ada masalah dengan kuota. Tetapi kalian juga buang-buang waktu. Kenapa? Pada saat misalkan ini Anda tidak aktifkan sekian detik, sekian menit, nanti jangan-jangan minta refresh. Ya, halaman ini minta refresh. Anda mikirnya sik mulut, makan dulu gitu kan. Setelah makan baru balik. Pas mau ngetik lagi disimpan, ternyata ini halaman kadaluarsa, sudah ditinggal sekian menit, sekian detik. Ya, minta di refresh. Pas di refresh ketikanmu tadi hilang semua. Bisa jadi seperti itu kan? Maka lebih aman Anda ngetik dulu, contohnya di Notepad. Anda simpan dulu draftnya. Kemudian kalau tidak selesai bisa Anda lanjutkan lagi. Kalau sudah fix, ini yang sudah fix, baru kita bawa ke area posting tadi, ya area postingan tadi, ya di sini. Dan caranya tinggal copy paste kan, cepet, enak ya. Kemudian di sini lanjutannya tinggal saya copy. Dan ini sudah saya baca kontennya, sudah saya ACC, inilah yang akan saya gunakan. Kemudian pada saat sudah saya copy paste, mungkin ada beberapa bagian yang harus saya edit. Misalkan di sini secara apa? Secara tampilan ya, secara tampilan. Contohnya misalkan area pengetikan ini sampai mana sih? Kita coba ya. Tadi copy paste-nya kan muncul seperti ini. Area ketikan ini sampai mana? Nah, misalkan ini saya tulisan sampai titik kanan itu loh. Misalkan ya, sampai sini. Kemudian ini. Ya. Kalau saya naikkan lagi kan sudah nggak bisa. Nyambung ke sini. Berarti batas terkanannya ini. Nah, hasil kopas dari Notepad tampilannya ini potongannya segini ya. Berarti nanti kalau saya lanjutkan dengan publish atau saya simpan dulu, kalau tidak ingin dipublish saya simpan dulu. Ya, itu hasil publishnya juga akan kepotong-potong seperti ini paragrafnya. Maka sebaiknya saya fullkan ya. Fullkan. Jadi dia nanti membentuk satu paragraf yang benar dari kiri ke kanan misalkan seperti itu.
kayak gini, ini kayak gini misalkan, kayak gini ya defaultkan. Ini tidak akan memakan waktu lama ya. Ini. Ini kan kemungkinan hasil enter di notepad ya. Karena notepad jendelanya seperti ini, kemudian biar nggak terlalu panjang ke kanan, ini di enter kan sah-sah saja, tidak masalah. Tapi pada saat jadi ingin saya post, sudah masuk ke editor posting, ya saya perbaiki, jangan apa adanya seperti tadi. Kemudian mungkin pengen ditebalkan, nah itu bisa pakai ini di sini. Ya, pengen ditebalkan bisa pakai ini di sini. Ya. Kalau kalian tidak pengen muncul tampilan seperti ini kan pada saat saya tebalkan tiba-tiba muncul ada tampilan seperti ini. Ini berarti saya berada di editor posting versi HTML. Ya, kemarin saya sudah kenalkan HTML. Kalau pengen membuat tulisan tebal itu depannya dikasih tanda. Ini namanya tag. Seolah-olah kita hanya melakukan gini tadi, tebal, tapi setelah klik akan muncul penanda. Ini namanya penanda tag agar tulisannya menjadi tebal. Yang bawah juga sama, misalkan ini saya blok, saya pengen tebalkan, blok. Pak, saya pengen melihat hasilnya, saya tidak pengen melihat HTML-nya bagaimana. Anda pindah ke versi tampilan menulis. Nah, pada saat Anda tampilan menulis, munculnya seperti ini. Loh, ini kok nyambung semua, Pak? Tidak membentuk paragraf sama sekali, gitu kan? Nah, ini pun sama. Apakah ini ada pembatas paragraf? Kan tidak ada kan? Pembatas atau ciri paragraf. Kalau saya berada dalam tampilan HTML. Nah, tulisan yang seperti ini kelihatannya, itu kalau dalam hasil akhirnya dianggap satu paragraf karena tidak ada pembatas paragraf. Ini sebuah paragraf atau bukan? Tidak tahu. Misalkan seperti itu. Ya, maka nanti kita harus hati-hati membuat atau mengedit postingan. Ada dalam menu apa? HTML kah atau tampilan menulis? Contoh, dilihat di tampilan menulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah tebal. Hei semua, loh kok nggak turun ya ke bawah? Kok nggak turun ke bawah? Harusnya kan turun gini. Nah, harusnya turun gini. Ini juga harus turun gini gitu. Ya kan? Coba kita cek lagi di tampilan HTML. Nah, turun itu punya aturan seperti ini. Ya, jadi Blogger menyediakan dua tampilan. Ya, ada tampilan HTML, nanti ada tampilan yang sangat riwah bagi kalian yang tidak ngerti HTML, tag-tagnya itu akan muncul riwah. Kenapa riwah? Karena ada penanda gitu. Pengen membuat tulisan tebal ada penandanya, pengen membuat tulisan turun ada penandanya, misalkan seperti itu dan seterusnya. Nah, kalau kalian nggak pengen ribet, mode tampilan menulis seperti itu ya. Nah, ini sambil dilihat, berarti tadi saya mengedit tampilan tadi itu sudah betul di dalam apa? Di dalam tampilan HTML, tetapi masih salah di dalam tampilan menulis karena jadinya seperti ini. Terus saya membetulkan yang jelas bagaimana? Ya tampilan menulis. Itu yang langsung betul ya. Berarti ini Anda enter. Berhentinya sampai mana? Sambil lihat ini lagi. Sudah hampir. Oh ya, berarti di sini cari. Sudah hampir bla bla bla. Nah, ini berarti paragraf baru. Nah, misalkan kayak gini. Dan berikutnya lagi. Ya, jika kalian sudah mulai, cari. Ini bentuk paragraf-paragraf ya yang benar. Kemudian oke. Dalam postingan dan akhirnya oke. Maaf. Dalam postingan ini berarti ya. Dan akhirnya ini juga ada dalam paragraf sendiri. Oke, sorry. Terus ini ada di
bawahnya. Assalamualaikum juga ada di bawahnya. Kalau dilihat ke sini akan muncul tak-tak, pembatas-pembatas. Suatu saat kalian juga butuh tampilan ini untuk melakukan editing. Ya, tapi kalau pengen cepat hasilnya terlihat, pakai langsung ini boleh. Ya. Di tampilan ini juga kita bisa mendapatkan beberapa pilihan lain. Contohnya men-setting font. Anda senang nggak dengan font yang sekarang terpakai ini? Ya, digunakan ini. Kalau nggak senang, silahkan diganti, diblok, kemudian diganti. Anda mau pakai apa? Courier. Tampilannya seperti ini. Ya, yang ini tidak Courier, yang ini pakai Georgia. Misalkan tampilannya seperti ini. Yang paragraf 1 Anda boleh uji coba ya. Ini Helvetica. Helvetica tampilannya seperti ini. Ya, jadi font yang disediakan di sini memang tidak terlalu banyak, tetapi font-font ini sudah cukup mumpuni ya untuk apa? Untuk digunakan dalam pembuatan artikel. Kalau tidak setuju bisa diurungkan atau diundo. Ini bisa diurungkan. Balik ke settingan sebelumnya. Ya. Kemudian ukuran dari tulisan. Misalkan yang ini ukurannya agak besar maunya. Ya, ukuran bisa di setting lewat sini. Ya, kemudian bisa juga di setting lewat sini. Tetapi ingat, yang settingan kedua di sini itu ada penjelasannya. Ini apa? Ya, ini tentang apa? Oh, ini judul utama ya. Misalkan ini judul ya. Kalau ini judul artikel, kemudian di dalam artikel kamu punya judul lagi, misalkan namanya judul utama, bisa pakai ini. Ada judul di bawahnya, subjudul, judul kecil. Berarti judul itu juga ada tingkatannya, seperti itu ya. Sedangkan yang depan itu tidak ada penjelasan apapun. Anda pengen huruf besar atau maaf, hurufnya ukurannya besar atau kecil atau sedang, misalkan gitu-gitu saja. Ya, tidak ada unsur ini tentang apa. Karena kalau ngomong judul itu kan berarti sesuatu yang harus dilihat secara fokus. Oh, berarti ukurannya lebih besar. Nah, oh, seperti ini kan. Kalau judul biasa agak kecil. Kalau subjudul agak kecil lagi kan gitu. Nah, nanti Anda pada saat buat artikel jangan semuanya itu normal atau jangan semuanya paragraf. Pasti ada pembatas-pembatas biar orang nggak bosen. Antar paragraf, antar pembahasan dalam satu tampilan ya harus dipisah-pisahkan kan. Ada satu paragraf, atasnya ada judulnya ya, dan seterusnya seperti itu. Kira-kira assalamualaikum jadi apa? Oh, normal saja, boleh. Berarti balik seperti tadi. Kemudian hai semua, ukurannya normal. Kemudian di sini disetting sebagai apa? Paragraf misalkan. Lihat ya. Kalau tadi saya enter itu bisa turun. Ya, tapi kalau saya sorot tulisan ini kemudian saya jadikan paragraf, dia seolah-olah diberikan jarak baru. Bedanya dengan di enter ya. Kalau di enter tadi kan gini ya, saya tulisannya nempel, awalnya nempel-nempel gini, kemudian saya enter kan, nah dia turun betul. Apakah ini bisa membentuk seperti paragraf? Bisa, gitu kan, karena sudah terpisah-pisah. Tapi beda lagi kalau saya gunakan settingan atau pilihan setting di sini namanya paragraf. Jadi Blogger memberikan aturan antara paragraf satu dengan paragraf yang lain itu jedanya harus terlihat, maksudnya gitu. Tidak boleh terlalu nempel. Kalau di enter saja itu nempel, kecuali ngentermu 2 kali, ngenter lagi gini. Bisa juga gitu kan. Tapi ada pilihan yang lebih enak, misalkan tidak harus ngenter-ngenter, tinggal disorot jadikan paragraf, tinggal disorot jadikan paragraf, jalan gitu. Dan ini juga penting karena memang ini paragraf. Ya, ini memang paragraf. Jadi disifati sebagai paragraf. Ini paragraf misalnya. Nah, kemudian ini jangan terlalu jauh. Ini juga sebuah paragraf. Ini jangan terlalu jauh. Ini juga paragraf misalnya. Yang atas juga
paragraf. Nah, judulnya ada satu saja di atas. Di dalam postingan saya tidak ada judul lah, tidak ada judul lagi. Jadi menu 1, menu 2 ini untuk mengurungkan, ini untuk mengulangi, untuk memilih font, untuk memilih ukuran, men-setting fungsi dari masing-masing tulisan atau kalimat di sini. Bisa jadi paragraf, bisa jadi judul, normal-normal saja dan seterusnya. Kemudian ini untuk menebalkan, memiringkan, membuat garis bawah. Kemudian yang ini untuk mencoret. Misalkan ini sorot, pilih ini, maka tulisannya coret, seolah-olah salah kan gitu ya, coretan 1. Nah ini dibatalkan bisa. Yang ini untuk apa? Warna. Oh saya pengennya warna tulisan Assalamualaikum itu tidak hitam, tetapi pilihan yang lain. Contohnya misalkan biru. Tidak masalah. Hai semua, tulisannya apa ya. Tetapi ini juga kadang bumerang ya, hati-hati kalau Anda membuat warna-warni tulisan seolah-olah ini orang yang kurang kerjaan gitu ya, tulisan diwarna-warni ya. Walaupun ini bebas-bebas saja ya, artinya itu di pihak kalian, di wilayah kalian, tapi nanti pembaca atau siapapun yang mendatangi blog ini kan juga akan bisa menilai kalian orang yang seperti apa. Misalkan. Saya ngaku di sini guru, tapi tulisannya warna-warni dan sebagainya. Yang itu tidak ada kepentingan khusus misalkan. Warna itu boleh dimunculkan kalau Anda punya kepentingan khusus. Artinya ada sesuatu yang harus dimunculkan lebih dari yang lain, maka diwarnai. Maksudnya gitu kan. Tapi kalau tidak ada kepentingan khusus, ya ini mendingan warna dasar, yaitu warna hitam. Ya. Ini juga warna dasar. Oh, Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya punya kepentingan khusus. Ini sebuah salam, misalkan. Ya, bisa diwarnai. Dan yang terakhir di sini ada warna latar belakang teks. Misalkan kalian punya keinginan untuk mewarnai background tulisan ini ada warnanya. Ingat, ini untuk menonjolkan sesuatu. Kalau tidak ada kepentingan untuk menonjolkan sesuatu, tidak usah. Misalkan kalian punya ketikan, nah contohnya ini ya, nih, ya contohnya ini. Cara menonjolkan ini bagaimana? Ini kan sebuah peribahasa ya, bisa ditebalkan, bisa dimiringkan, bisa juga di underscore. Pilih salah satu atau semuanya boleh. Ini salah satu cara. Oh saya maunya underscore saja, boleh. Oh saya tebal saja, boleh. Saya tidak pakai cara ini, tapi saya pakai warna tulisan, boleh. Warnanya jadi merah. Oh saya tidak pakai warna tulisan, saya pakainya background. Nah, boleh. Yang pasti background ini dengan warna tulisan harus kontras ya, biar matanya pembaca tidak bingung. Nah seperti ini. Nah ini pilihan. Ya untuk apa? Untuk memberikan warna tulisan atau memberikan latar belakang tulisan. Kemudian di sini masih banyak lagi. Kita akan kenalan dengan ini di dalam posting-posting berikutnya. Baik, untuk postingan pertama saya kenalkan ini dulu yang muncul di depan. Setelah jadi, ada pilihan. Ya, di atas kanan ada pilihan. Ya, 1 pratinjau. Pratinjau itu berarti Anda pengen melihat hasilnya, tapi orang lain belum melihat sama sekali. Ini bisa diklik. Kira-kira hasilnya tampilan nanti seperti apa setelah jadi. Nah, jadinya seperti ini nanti. Ya. Ini pratinjau. Kalau dalam komputer segini, dalam tablet seperti ini gitu kan. Dalam phone, smartphone segini. Kemudian ini layar penuh. Ini layar putar, di-rotate. Ya. Mau layar saya tidak support ini ya. Ya, kalau komputer biasa segini, dilihat ya, ini layar komputer nanti munculnya seperti ini. Tablet segini, phone segini, ya, dan seterusnya. Layar penuh segini, ya seperti itu. Nah ini pratinjau namanya. Saya pengen menganalisis tampilan saya nanti bisa terbaca atau tidak kan gitu ya. Ternyata tulisan ini tidak terbaca, tidak cocok berarti. Saya tidak pakai latar belakang. Latar belakangnya balik normal. Warna tulisannya saja yang saya merahkan, saya tebalkan misalkan.
Kemudian kita refresh, pratinjau, refresh. Ya, maka muncul tampilannya. Oh, ini lebih terlihat daripada yang pertama tadi. Nah, berarti cocok pakai ini, gitu ya, cocok pakai ini. Kemudian satu lagi pilihan, apa? Yaitu simpan. Artinya simpan apa? Artinya simpan, saya menganggap ini sebagai draft. Saya menganggap ini sebagai draft. Draft itu apa? Sesuatu yang sudah saya buat tetapi belum sempurna. Misalkan seperti itu. Maka saya simpan dulu. Yang nantinya bisa saya buka lagi, saya edit lagi. Yang orang lain itu belum mendapatkan ini karena belum dipublish. Ya, belum dipublish. Ini namanya disimpan. Simpan, makanya disimpan. Simpan di mana? Anda boleh mundur. Anda masuk ke menu postingan, maka akan muncul di sini. Tulisannya pasti draft. Ya, bukan publish. Lah, kalau pengen Anda edit, nanti bisa diklik. Ya, bisa diklik kemudian Anda publish. Kemudian di bawahnya ini sebelum dipublish ya. Maksudnya dipublish itu gimana, Pak? Maksudnya dipublish itu nanti bisa dilihat. Misalkan saya buka di sini, saya refresh ini tampilannya. Saya orang lain nih misalkan. Saya orang lain, saya akan melihat bahwa di sini belum ada postingan sama sekali. Kenapa? Karena saya sudah membuat postingan tapi belum dipublish. Maksudnya gitu. Coba kita publish. Publish, konfirmasi, tindakannya akan mempublikasikan postingan ini ke blog Anda. Konfirmasi, maka proses publish muncul, tulisannya dipublikasikan. Kemudian saya buka browser lain, saya refresh, saya seolah-olah orang lain, maka akan muncul seperti ini. Ya, akan muncul seperti ini. Kalau pengen membaca, baru akan dimunculkan isi lengkapnya. Ya.